rasa ini. Pada malam ini izinkan saya menyampaikan sedikit apa yang saya tangkap dari orasi ilmu amaliyah, amal ilmiah atau biasa di tempat lain disebut dengan orasi ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD tadi siang pada saat prosesi wisuda sarjana angkatan ketujuh di Universitas Saifullah Maslul di Sinarasa. Ada hal menarik yang saya catat dari apa yang disampaikan beliau, bahwa kata beliau bertasawuf jangan hanya fokus naik ke atas secara vertikal, tetapi juga di saat yang sama harus memikirkan untuk gerak, memperhatikan ke bawah, membumi. Kalau dalam literatur tasawuf yang pernah saya baca, gerak atas bawah ini, ke atas disebut dengan taroki, kemudian ke bawah disebut dengan tanazul. Taroki artinya setiap pribadi salik, setiap pribadi yang sedang menempuh perjalanan bertorikoh, naik terus kesadaran spiritualitasnya, dia merasakan kenikmatan asik maksud dengan Allah Subhanahu wa taala dari satu fase ke fase berikutnya, dari satu pengalaman spiritual ke pengalaman spiritual berikutnya, dan itu setiap orang mengalami. Bukankah kita pernah mengalami bagaimana nikmatnya berzikir, nikmatnya khataman, nikmatnya manakiban, nikmatnya amalia-amalia salat sunnah yang diajarkan, yang dibimbingkan, yang dicontohkan oleh guru agung kita semua. Ini namanya tarokti. Kita menikmati suasana batin, suasana rohani yang enak, yang nyaman, yang zaipul. Karena berbagai sistem amaliyah yang kita lakukan, itulah yang disebut dengan tarokti. Naik terus ke atas. Dari satu sistem amalia ke sistem amalia yang lain. Dari satu item kegiatan ruhani ke kegiatan ruhani yang lainnya. Itulah taroki. Seolah-olah orang pada posisi, pada gerak naik ini tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya memikirkan pribadinya saja. Dia hanya memikirkan kenikmatan ibadahnya saja. Tidak memikirkan di sekeliling, tidak memikirkan orang-orang yang di bawah, tidak memikirkan kehidupan. Ini gerak tarokti. Saya kasih catatan seolah-olah. Dan namanya juga penilaian orang lain terhadap orang yang sedang bergerak naik. Ada juga yang gerakannya dari atas ke bawah. Ini yang disebut dengan gerak tanazul. Jadi orang sudah sampai pada puncak pencapaian secara ruhani, secara spiritual, lalu dia turun lagi. Kenapa turun lagi? Karena di bawah masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Masih banyak orang-orang yang harus digerakkan supaya salat awal waktu. Masih banyak orang-orang yang harus disadarkan bahwa inti kehidupan adalah berzikir kepada Allah. Inti ibadah adalah berzikir kepada Allah. Masih banyak orang yang beribadah hanya sekedar ibadah formal saja, hanya menggugurkan kewajiban saja. Tetapi pada saat ibadah dia lupa hatinya kepada Allah, maka sosok yang ini, ya, tipologi yang ini turun dari kenikmatan spiritualitas, merasakan asik maksudnya bermesraan dengan Allah dalam sistem ibadah, dalam sistem amalia, turun lagi ke bawah karena harus melakukan aktivitas yang disebut oleh Profesor Mahfud tadi, aktivitas dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dengan cara apa? Dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan mujadalah billati hiya ahsan, dengan hikmah, dengan penuh kearifan, dengan penuh kebijaksanaan, mau'idatul hasanah, menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, yang bermuatan kebaikan dengan cara yang baik kepada orang lain, ataupun berdiskusi, berdebat untuk mencari titik temu, memperkenalkan kebaikan, memperkenalkan kebenaran dengan cara-cara yang baik. Nah, ini adalah gerak dari atas ke bawah. Jadi orang yang sudah sampai pada puncak pencapaian spiritual, turun lagi ke bumi, ngurusi umat, ngurusi masyarakat, ngurusi dunia ini, supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bersangkutan sadar, selain dirinya sebagai Abdullah, hamba Allah, yang menikmati, yang merasakan kenyamanan beribadah, kenikmatan spiritual, tetapi di saat yang sama sadar bahwa tugas yang melekat kepada dirinya sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi, yang harus ngurusi alam semesta, ngurusi orang-orang di sekelilingnya, ngurusi lingkungan di mana dia tempat tinggal, dan itulah yang disebut dengan
tanazul, gerak dari atas ke bawah. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Di mana posisi kita, di mana posisi guru agung kita semua. Pangarsa Abah menghadirkan lembaga pendidikan, menghadirkan TK Al-Afghani, menghadirkan Sanawiyah, Madrasah Sanawiyah Sirna Rasa, Madrasah Aliyah Sirna Rasa, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah yang sedang bertransformasi menjadi Universitas Saifullah Maslul. Ini bagian tanggung jawab Pangarsa Abah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk mencerdaskan bangsa ini, untuk mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formalnya. Ada pesantren di mana para santri dididik dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, digratiskan oleh beliau di sini. Ini tanggung jawab di bidang pendidikan. Berikutnya Pangarsa Abah menekankan bagaimana kita berpolitik yang sehat, bagaimana kita berpolitik kebangsaan, bagaimana berpolitik yang bisa menjadi perekat, menjadi katalisator antar komponen anak bangsa, bukan menimbulkan centang perenang, perpecahan antara satu dengan yang lain. Ini tanggung jawab Pangarsa Abah dalam bidang politik kebangsaan. Begitu. Bukan politik sektarian yang berbasis partai hanya pertimbangannya kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, kepentingan-kepentingan yang sifatnya sementara, kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat temporer, sangat sebentar, dan sangat recehan sekali. Jauh di balik itu semua, kata Pangarsa Abah, demi Allah, Abah ingin Usama itu untuk ini, sambil menunjuk peci Pangarsa Abah yang berwarna merah putih. Ini tanggung jawab beliau dalam bidang apa? Dalam bidang politik kebangsaan. Masya Allah. Dalam bidang yang lain, kalau kita urutkan habis waktu kita untuk menceritakan bagaimana beliau peduli terhadap kita semua. Untuk hal-hal kecil saja. Untuk urusan masuk keluar ruangan, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ya, itu diatur sedemikian rupa bagaimana perhatian beliau kepada kita semua murid-muridnya, bagaimana beliau kepada umat manusia, sehingga beliau berkata begini, bila tentukan sekarang, mau beragama Islam atau agama yang lain, asal jangan tidak beragama, kata beliau. Bagaimana beliau memikirkan supaya semua komponen bangsa, semua manusia itu punya sistem keyakinan yang dipegang teguh. Silahkan, mau muslim, monggo. Mau yang non-muslim, monggo, asal jangan tidak beragama, kata beliau. Ini kepedulian beliau terhadap apa? Terhadap hal yang sangat fundamental dari aspek kemanusiaan. Jadi beliau tidak hanya asik saja menikmati kenikmatan kedekatan beliau dengan Allah saja, tapi beliau turun, memberdayakan, menghidupkan, ngurusi masyarakat, ngurusi kita semua, dan lain sebagainya. Dan sebagainya. Tanggung jawab beliau secara akademik kepada sesama ulama. Bagaimana beliau mengingatkan Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya dengan bahasa beliau. Itu bahasa kasih sayang beliau kepada sesama orang-orang yang dilabeli oleh orang lain sebagai alim, sebagai ulama. Kalau kita mengerti konteks bagaimana beliau berkomunikasi, wah, nangis kita, Pak, Bu. Pasti nangis kita. Kenapa? Karena begitu sayangnya Pangarsa Abah kepada kita semua. Bukannya kita sebagai murid-muridnya, atau yang mengaku murid-muridnya, atau yang diakui murid-muridnya oleh Pangarsa Abah, tapi kepada semua. Kepada semua. Inilah tanda kejembaran rohmaniyah guru kita semua. Nah, gerak tasawuf kita tidak hanya ke atas, tapi ke bawah. Saya sering berulang kali mengatakan, bertasawuf itu berakhlak baik. Inna tasawufa kullahu lahu wal adab. Tasawuf itu seluruhnya urusan adab. Adab itu bukan hanya sekedar kita manggut-manggut, membungkukkan badan, berkata-kata manis, bukan hanya sekedar itu. Tapi peduli, kita punya aware. Kita punya awareness, kesadaran, kepedulian terhadap hal-hal yang terjadi di sekeliling kita semua. Tasawuf itu menginginkan yang begini. Bukan yang sekedar ibadah saja, muter-muter tasbih aja, zikir saja. Enggak. Kita diurusi secara seimbang. Thariqah kita, thariqah keseimbangan. Thariqah keseimbangan. Pangarsa Abah dulu, saya pernah tir bi janahail qadiriyatin naqsabandiyah. Tir terbang bi janahail dengan dua sayap qadiriyah naqsabandiyah. Sayap yang tidak bisa dipisahkan lagi. Sehingga kata Pangarsa Abah, kenapa tidak menggunakan wa? Tidak qadiriyah wa naqsabandiyah, tapi qadiriyah naqsabandiyah. Karena antara qadiriyah dan naqsabandiyah sudah menjadi irisan yang sempurna, menyatu keduanya, tidak ada sekat di antara keduanya.
antara qadiriyah, naqsabandiyah, jahar, khafi, dhahir, batin, keseimbangan merah, putih dan lain sebagainya. Itu yang sering kita dengar narasi-narasi yang disampaikan. Ini gerak. Jadi kata Prof. Mahfud tadi, kita tidak boleh bertasawuf hanya naik saja tapi lupa ke bawah. Dan itu kita sudah lakukan. Seluruh ahli silsilah, kalau kita cek ahli silsilah TKN, Pondok Pesantren Surya Sinarasa PPK ini naik ke atas adalah sosok-sosok yang peduli, bukan hanya ngurusi pribadi bagaimana hubungan vertikal dirinya dengan Allah saja, tetapi pada saat yang sama bagaimana membangun hubungan horizontal yang dinamis, yang harmonis, yang progres, yang berkemajuan, supaya kehidupan itu ada pada sistem kehidupan yang nyaman untuk semua. Bukan hanya manusia, tapi untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan gerak tanazul. Nah, taruki di satu saat, pada saat yang sama kita juga tanazul. Kita zikiran, nggak ada di torikoh kita. Udah senior, sudah nggak zikir lagi, nggak ada. Zikir terus semua. Betul kan begitu? Nggak ada, karena ini sudah lama bertrikonya, udah berpuluh-puluh tahun, nggak lagi menakibat. Enggak, semuanya menakibat. Itu dalam rangka taroki, menaikkan diri kita semua, menjaga posisi kita yang selalu naik ruhaninya bersama-sama dengan Allah. Kapan saja, di mana saja. Proses naik dan turun itu kan proses yang masih berjalan. Sementara kita sudah mendeklar supaya kita kapan saja, di mana saja, sudah ada tidak naik turun, tapi kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada posisi apapun, kegiatan apapun, kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dalam ridhonya, bersama dalam aturannya, bersama dalam seluruh kita semua yang merujuk kepada ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa, saya pernah di pelajaran fisika kalau tidak salah, ada disebut dengan gerak sentripetal, ada gerak sentrifugal. Sentripetal itu keluar diri kita menjauh, ya, melebar keluar. Ada sentrifugal ke dalam, begitu. Jadi gerak keluar kita memberikan kemanfaatan besar kepada orang lain. Gerak sentrifugalnya, bagaimana kita juga merasakan kenyamanan, kenikmatan dari seluruh sistem amaliyah yang kita lakukan. Dan ini yang dijaga oleh guru kita semua. Seluruh ahli silsilah di thariqah kita apa? Keseimbangan. Tidak boleh ada orang TKN Pondok Pesantren Surya PKN yang hanya fokus zikir saja, lupa tentang aktivitas bahwa kita sebagai orang yang hidup harus keluar, harus ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya macam-macam. Ada yang ke pasar, ada yang kemana saja. Tidak harus memanggul karung dan sebagainya. Semua silakan, ada bentuk ikhtiarnya masing-masing. Ada orang yang ikhtiarnya hanya silaturahim saja, bertemu, mengingatkan orang lain dan sebagainya. Dan Allah kasih jalan kehidupan dari itu. Begitu. Jadi kita hanya menjalankan sunnah-sunnah Allah saja. Begitu. Inilah thariqah keseimbangan ini. Oh, keseimbangan. Diajarkan. Taruh kita najul di saat yang sama. Sentripetal, sentrifugal di saat yang sama. Bermanfaat kepada orang lain di satu saat. Di saat yang sama juga bermanfaat kepada dirinya sendiri. Inilah thariqah kita semua. Alhamdulillahilladzi fadlalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Itu jadi prinsip kita semua. Hadir dimanapun kita memberikan kemanfaatan besar kepada sekeliling kita semua. Kemanfaatan kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita semua. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Selamat bagi kita yang menjadi pribadi-pribadi bergabung di dalam kafilah thariqah keseimbangan di bawah asuhan bimbingan Guru Agung kita semua, Hadratus Syekh Banggar Sa'aba Osqadus. Terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.